Bukan, Oh, masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Gini, Oke. jadi Belanda masuk itu sesudah 45 kan. Itu kan semua pegawai-pegawai pemerintahan kan harus keluar dari Jakarta. Lah ada kakek saya, memang saya tinggal nggak di Jakarta, di Kuitang. Karena adanya kakek itu kerja di pos telegraf and telepon, PTT kalau sekarang ya. Itu kan pindah. Saya ikut ke Tasikmalaya. Karena udah dari kecil ikut sama beliau, jadi saya ikut. Dan di Tasikmalaya saya sekolah lagi SMP. Persis 21 Juli tahun 47, aksi militer Belanda menyerang Tasik. Saya kan pelajar kan udah diajarin pakai senapan kayu apa gitu kan ya. Kemudian jadi tentara BKR, waktu di Jakarta ikut BKR, Badan Keamanan Rakyat. Itu kan baru jadi tentara itu setelah tahun 47 kan. Lah, saya ngungsi ke Cibeti. Ngungsi ada tentara yang mundur tuh karena diserang Belanda mundur. Mereka istirahat di depan rumah saya gitu di kebun tuh. Kita juga nyewa gitu. Lalu saya dipanggil sama orang tentara satu. Jang, ke dia, dipikir saya orang Sunda. Saya jawab aja, "Pada naon Pak?" "Pandangan sangu, sudah ternasi kita." Saya bawa baskom tuh ya. Saban pintu saya ketok, "Punten Ibu, manawi aya sangu." Dikasih nasi yang udah mau basi. Ikannya nggak ada. Manawi aya jelantah, pakai minyak jelantah diaur gitu. Udah. Saya juga kan lapar, suka nyomotin juga gitu. Liwat ada pohon cabai, petik cabainya makan gitu. Itu kerja saya gitu. Lama-lama supaya nggak jadi beban sama orang tua, supaya saya ikut hidup, saya bergabung sama Detasmen Garuda Putih. Nah, siapa sih itu kapten, komandannya? Namanya Kapten Burda. Siapa Kapten Burda? Ayahnya Oma Irawa. Nanti saya perlihatkan dia. Fotonya Oma Irawa. Apa yang dibilang nanti? Nanti saya tunjukkan. Saya kalau ingat betul saya haru lagi. Nggak mungkinlah kita hidup dalam tanah air sendiri, tapi dihancurkan oleh penjajah kita gitu. Nah, saya lama-lama supaya nggak jadi beban orang tua, supaya saya ikut makan itu, Saya tukang bawa pelor, sama kapten. Lalu saya diterima sama Kapten Burda. Suruh kalau pergi kita ke satu tempat pindah gitu, karena kita nggak boleh diam lama, pindah lagi ke kampung lain. Oma Irawan itu yang saya gendong. Makanya kalau saya bertemu di luar, ini Oma soal ngecingin saya bilang gitu. Nah dari situ akhirnya sampai tahun 48 kan ada perundingan sama Belanda. Waktu itu kita harus pindah ke Jogja semuanya. Nah, karena keluarga ini nggak bisa ikut, saya diperintahkan sama komandan itu, kamu pulang ke Jakarta, bawa 100 keluarga, jalan kaki dari Tasikmalaya melalui Gunung Galunggung. Saya nggak bawa kompas, nyasar saya ke Waduk Sumedang. Begitu keluar dari hutan, masuk kampung, orang Belanda tuh pada berjemur diri. Waduh, begini juga kan. Tapi saya udah nggak pakai kayak tentara lagi. Untung saya sekolah Belanda dulu waktu di SD, bukan di SD. Hollands Christelijke Hollands NCD School. Saya bisa berbahasa Belanda kelas 4. Jadi saya liwat Belanda tuh kira-kira 20 meter, saya teriak, "Goedemorgen meneer," saya bilang gitu. Kira-kira senang nggak orang Belanda? Dengar bahasa Belanda di hutan gitu. Akhirnya kita dibantu tuh apa truk, dikasih makan. Alhamdulillah, coba bayangin kalau nggak gitu bisa ketangkap kita kan. Walaupun kita juga udah ngeri juga gitu. Akhirnya sampai Priok udah. Akhirnya tahun 50 saya belum ada pangkat apa-apa, baru sukarelawan gitu. Kemudian tahun 50 kesatuan saya sampai di Kerawang, di Batalion K. Kapten Melengur namanya. Saya lapor, "Pak, saya gabung lagi di sini." Saya bilang itu. Gabung belum mau jadi tentara. Karena ditanya, "Kamu tentara pelajar apa mau sekolah SMA lagi dibiayai atau menjadi tentara?" Kalau saya jadi tentara, pangkatnya apa?
semuanya tentara Belanda dikasih kopral. Akhirnya saya jadi sersan tahun 50. Ya, Pak. Ya. Makanya saya ada judul buku tuh ya, nanti bisa baca. Yep. Jenderal tanpa angkatan. Jenderal tanpa angkatan, langsung nanti. Tahu angkatan apa sih? Bukan angkatan darat laut, angkatan tuh kayak Wiranto itu angkatan 68. Yudhoyono 73, Prabowo 74 gitu. Saya bukan Ini jalur istimewa. Bukan, saya bukan akabri. Dari secapa, tapi bisa jadi jenderal. Jenderal ya, jadi Yang dari akabri aja yang jadi jenderal dari 100% hanya 28% jadi jenderal. Yang lain kok letkol, kolonel gitu. Ini satu nih dari bawah bisa jadi mayor jenderal. Prosesnya gimana Pak bisa jadi? Sekolah. Oh, oke. Jadi tahun 54 saya sekolah bintara atas. Jadi bintara sarjana mayor, pemerintah boleh sekolah. Kalau nilainya bagus, boleh masuk ke sekolah calon perwira. Saya lulus tahun 57, 58 saya lulus letnan 2 gitu. Itu ceritanya. Itu awalnya dari silat. Dari silat. Itu saya resapi. Tahun 78 pangkat saya kolonel. Saya didatangi oleh pemuda-pemuda dari Jakarta. Saya dilamar untuk menjadi ketua silat Jakarta. Saya bilang kalau soal silat saya nggak ngerti itu organisasi gimana. Karena waktu kecil saya diajar main pukulan aja. Tapi waktu di Tasikmalaya kita berkumpul sama orang silat tuh. Bawa pelor dia, bantu pelor dia. Akhirnya saya diminta jadi ketua IPSI DKI. Pangkat saya kolonel. Sibuk sekali tapi saya diizinkan gitu. Itu misalnya ini tempat latihan nih, anak-anak tuh datang, saya liatin. Dia datang pakai kaos biasa. Sampai di tempat latihan dia pakaian begini, mau latihan. Pulang dibungkus lagi. Saya nanya, kenapa lu ganti? Malu Pak. Malu kenapa? Suka dikatain sama orang kalau naik bus olahraga kampungan. Itu. Bayangin, pedih nggak tuh? Budaya kita dianggap kampungan. Itu tahun 78. Saya bangun Jakarta. 1 tahun kemudian, saya apel di Istora Senayan tuh. Yang hadir berapa? 25.000. 25 waktu itu. Waktu itu. Udah banyak. Itu kalau kita sekarang keluar lihat tuh kan cahaya kan ya. Itu Istora Senayan gelap. Kalau penduduk. Baru di situ kita merasa bangga jadi pesilat. Itu cara membangun mentalnya begitu. Ya. Right. Alhamdulillah. Jadi dari situ baru saya jadi ketua IPSI. Jadi saya bangun, alhamdulillah lah. Tahun 1980 baru 2 tahun saya bangun Jakarta, prestasinya bagus. Saya diangkat jadi kepala staf pencaksilat. Yang ketuanya Pak Cokro kan sibuk jadi gubernur. Jadi saya suruh pegang. Waktu saya jadi orang kedua, saya udah berinisiatif bagaimana membangun pencaksilat dunia. Saya bikin tahun 80 itu, saya ke Singapura terbang. Singapura udah ada Persisi namanya, bagus. Malaysia belum ada apa-apa. Saya ikut membantu tuh, membangun pesaka. Terus ke Brunei, udah 4 negara. Kita tahun 80 declare Persekutuan Silat Antar Bangsa. Silat itu Pak ya? Persilat namanya. Jadi saya jadi presiden. Oh, oke. Dari tahun 80 tuh. Pak Edi keliling ke negara-negara serumpun ya Pak ya, Singapura. Wah, Brunei. kalau negara ya nggak bisa kita membangun dunia itu hanya nongkrong di rumah nggak. Ya, harus silaturahmi tadi ya Pak. Itu Asia semuanya udah. Oke. Brunei, Malaysia, Filipina, Laos, Vietnam, udah tuh. Terus ke Eropa, Belanda, kejuaraan yang ketiga di Belanda malah. Begini, sekarang saya mau tanya sampean. Kalau orang kita lihat ada orang bule main silat, kaget nggak dia? Orang bule aja, orang asing aja yang dulu jajah kita belajar silat. Kenapa kita enggak? Itu aja. Makanya saya tahun 80 saya jadi tahun 81 jadi ketua umum. Tahun 82 karena saya udah bimbing, udah ada kejuaraan dunia
82, 84 di Jakarta. 83 ke Austria. Oh, Austria. Ada fotonya tuh kan, waktu saya jadi itu. Kemudian terus berubah sampai akhirnya mendunia gitu. Jadi saya datang gitu, Rusia saya datang, dan Rusia ke Azerbaijan, Uzbekistan, terus dari Belanda sampai ke Spanyol naik mobil. Wow. Ke Spanyol, ke Madrid naik mobil. Punya presiden Belanda ada mobilnya, kita pakai naik mobil itu keliling. Kerja saya gitu aja, mengambil cuti. Pertama kan dia memang ada yang kayak Belanda tuh, pertama di Belanda kan orang-orang Indo tuh waktu pulang ke negerinya kan punya ilmu silat di sini. Nah, dia kembangkan dia kecil-kecil sana. Lah kita datengin, kita bantu, kan lebih seneng. Bayangin, saya tahun 86 aja udah kejualan ketiga di Belanda yang bekas jajah kita gitu. Kan seneng denger itu orang. Jadi waktu itu saya pikir I came here as a friend to make friendship. Selamat nggak? Ya kan? Nah di situ kita mutual respect. I will respect you. Kalau kita hormat orang, apa sih orang ya? Karena ada mutual respect balasannya. Mari kita bangun Pencaksilat. Jadi itu aja. Berarti Pak Edi di antara nilai Pencaksilat adalah membangun pertemanan ya Pak Edi? Oh iya, persaudaraan. Bayangin. Pertemanan itu yang paling penting. Kita bahasa lain, budaya lain, bisa. Contohnya nih, waktu saya ke Austria dibantu sama Pak Harto tiket dari Jakarta sampai Amsterdam. Dari Amsterdam naik bus ke Austria. Nah pulangnya harus ke Amsterdam. Kredit card saya tuh American card itu udah habis dipakai, nggak bisa lagi dipakai. Sedangkan anak-anak 40 orang harus tidur di hotel. Bagaimana akalnya? Saya panggil pesilat Belanda. Gua nggak mau tahu nih, gua udah nggak punya duit. Lu kalau pulang bawa masing-masing satu-satu atau dua-dua untuk tidur di rumah. Jadi, itu ya friendship-nya iya di situ. Jadi dia tarik, ada namanya Hizbullah, nanti kalau itu ketemu saya kenalin. Siap. Pagi-pagi lu tidur di mana? Di bawah tangga Pak, ada tangga dia di bawahnya. Untung nggak musim dingin ya Pak. Ya, saya bangun di Wakil Gubernur, itu camat-camat tuh, saya suruh bina silat. Nanti yuk ketemu ada seorang camat jadi ngurus silat, sampai jadi wali kota, orang Bugis. Nanti saya kasih tahu dulu namanya, bahkan ada tulisan yang tadi saya lihat. Jadi waktu itu sebagai wakil gubernur kesempatan kan di masyarakat gitu. Hanya waktu itu saya ditugaskan, ada tugas sebetulnya. Kalau bukan tugas saya nggak mau jadi wakil gubernur. Rugi. Kenapa rugi Pak? Kan wakil gubernur Pak. Aku kan orangnya lurus ya. Bukan lurus kan, ya kan? Siap. Pensiun hanya punya 30 juta. You bingung nih, bagaimana bisa punya rumah begini? You kan curiga kan, jenderal rumahnya keren bener sebelah juga tuh. Ada jalannya ntar. Ada jalannya. Ada jalannya. Kejujuran. Alhamdulillah, itu di antara nilai silat. Nanti saya cerita lagi deh. Nah, itu tanah yang hijau, yang kuning itu semuanya tanah saya nih. Nah, tapi saya membangun perusahaan jamur. Ini kali kan Ciliwung kan? Nah, ini jamur. Ini jalan ya. Di sini jamur-jamur nih. Dari ibu-ibu rumah tangga ya Pak? Nah, karena ibu-ibu kan nggak ada kerja, kita latih. Dapat dia 25.000 dari jam 7 sampai jam 12. Bisa dia pulang beli beras, jajan anak sekolah. Laki-laki juga dapat begitu. Jadi saya niatnya bukan mau cari hidup untuk saya, bagaimana mereka bisa membantu mereka lah gitu. Karena di sini kan tahu sendiri, ini kan masyarakatnya kan, saya rumah begini kan jauh betul. Masa kita nggak ada sedikit simpati sama mereka? 100 orang karyawan. Alhamdulillah. Kemudian tiba-tiba ada proyek bendungan. Nah, tanah saya ini di sini nih, di jalan.
Dulu nggak bisa kemari. Oke. Karena ada jurang tuh, tanahnya bisa dilihat jurang. Saya beli 10.000. Ada 8.000 meter. Ini semua tanah saya. Alhamdulillah. Belinya berapa? 10.000. 10.000. Diganti berapa? Tebak. Berapa? Tebak aja. Tahun berapa Pak? Biar bisa tebak. Tahun berapa? 10 tahun lalu? Ratusan M itu udah. Saya beli 10.000 diganti 1.300.000.